KK Datadik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat. Dan melalui kesempatan ini kami akan berbagi cara untuk mendapatkan yang namanya akun SDM. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena setelah kita telusuri ternyata masih ada sekitar 51 satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat itu belum mendaftar ke SDM. Yang artinya sekolah ini nantinya akan kesulitan untuk mengakses 3 perpal yang ada di kementerian, yaitu apa? 1 perpal PD, perpal PTK, dan perpal SP. Di mana ketiga perpal ini memiliki fungsi masing-masing. Perpal PD untuk memperbarui atau memperbaiki data kesalahan penginputan di Dapodik terkait peserta didik, dan untuk mengecek apakah peserta didik ini memiliki kegandaan khususnya di NIK dan NISN. Yang kedua, perpal PTK yang kegunaannya dimana untuk bisa merubah data PTK, data atribut PTK-nya, dan bisa untuk yang kedua adalah untuk melakukan penginputan atau yang namanya pendaftaran NUPTK, nomor unik pendidikan tenaga pendidikan. Dan yang ketiga adalah perpal SP. Yang perpal SP ini memiliki fungsi untuk melakukan penyempurnaan data satuan pendidikan. Contoh koordinat sekolah yang masih banyak keluar dari zonanya Sumbawa Barat dan masih belum akuratnya koordinat ini bisa diperbaiki melalui perpal SP. Terus yang kedua dari peran perpal SP ini adalah bisa melakukan perbaikan SK pendirian sekolah, terus SK izin operasional sekolah. Dan yang tak kalah penting juga di perpal SP ini memiliki fungsi untuk melakukan updating citra sekolah. Nah, di mana di update citra sekolah ini meliputi ada kegiatan peserta didik, kegiatan PTK, kegiatan pembangunan yang ada di sekolah, dan prestasi-prestasi apa saja yang pernah didapat oleh sekolah. Di sini semua bisa kita lakukan melalui perpal SP. Nah, untuk mempermudah teman-teman dari satuan pendidikan mendapatkan akun ini, kami dari tim KK Datadik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat melalui kesempatan ini akan berbagi tata cara pendaftaran atau tata cara untuk memperoleh akun SDM ini supaya teman-teman akan lebih mudah melakukan perbaikan dan pengajuan data NUPTK dan sebagainya. Bagaimana caranya? Mari kita simak tutorial yang kita laksanakan sekarang ini. Ya. Selanjutnya web browser Chrome kita buka. Kita ketik di sini dengan alamat sdm.data.kemdikbud.go.id. Enter. Nah, inilah halaman awal atau tatap mukanya dari SDM Kemdikbud, PDSPK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pendaftaran. Di sini ada beberapa tabulasi, ada instansi, kegiatan, anggota, sebaran, registrasi anggota, status pendaftaran, atau lupa password, dan login. Nah, sekarang karena kita belum memiliki akun, untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki akun, maka yang kita lakukan adalah kita harus login, masuk ke tabulasi registrasi. Tabulasi registrasi di sini ada beberapa peran, ya, ada untuk dinas atau LPMP, ada untuk admin UNBK tersendiri, kantor agama, UPTD, operator sekolah, atau operator yayasan.
Nah, jika kita memang berada di satuan pendidikan, kita menuju ke tabulasi operator sekolah. Dan jika kita ingin mendapatkan akun yayasan, karena mungkin sekolah kita itu adalah sekolah naungan yayasan, nanti kita akan mendaftarkan terlebih dahulu operator yayasannya. Tentu harus sudah memiliki NPWP. Nah, sekarang kita ke operator sekolah. Nah, inilah tampilan registrasi operator sekolah. Nah, jadi di sini silakan Bapak Ibu untuk melakukan registrasi. Di sini ada kolom nama, email, password, nomor handphone, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kabupaten, kecamatan, sekolah, dan surat penugasan. Sekarang kita ke nama. Nama ini yang kita masukkan adalah nama lengkap dari operator. Tentu dengan harus tanpa mencantumkan gelar dan dengan penginputannya itu kapital, ya. Contohnya misalnya Ahmad Hidayat. Email pribadi di sini adalah email Dapodik sekolahnya Bapak Ibu. Contoh misalnya saya taruh di sini, saya masukkan email pribadi saja ya Bapak Ibu, karena berhubung kita tidak memiliki sekolah. Kita masukkan, saya coba dengan Kakak tadi. Nah, password di sini adalah password dari Dapodik juga, tidak boleh berbeda. Kenapa email dan password ini harus sama dengan Dapodik? Ini untuk antisipasi lupa, karena kebanyakan dari kita itu sering tertukar. Kadang-kadang akun kita itu tertukar Dapodik dengan STM, atau biasanya passwordnya itu tertukar dengan antara password yang STM dengan passwordnya Dapodik. Jadi di sini kita menggunakan satu akun untuk semua aksesnya ke Mendikbud. Jadi silahkan ditaruh di sini nanti akun dari aplikasi Dapodik. Nah, silakan passwordnya apa. Konfirmasi lagi. Nah, nomor handphone, silakan masukkan nomor handphone yang aktif. Kenapa harus aktif? Kenapa harus nomor yang aktif? Karena jika misalnya kami dari dinas membutuhkan ada informasi terkait sinkronisasi atau terkait sosialisasi kegiatan, kami bisa mengambil identitas ini untuk keperluan, dan kemungkinan ini juga akan dimanfaatkan oleh kementerian untuk pemberitaan, ada konfirmasi kegiatan-kegiatan dari mereka. Tempat lahir silakan diisi di mana tempat lahir. Di sini kapital ya. Nah, tanggal lahir tinggal dipilih di sini, tahunnya tahun berapa, bulan berapa, dan tanggal berapa. Jenis kelamin silakan dicentang, laki atau perempuan. Selanjutnya adalah pilih provinsi. Kita akan memilih di mana provinsi tempat kita. Ya. Selanjutnya memilih kabupaten, di mana letak kabupaten satuan pendidikan kita. Dan yang ketiga adalah kecamatan tempat satuan pendidikan. Dan selanjutnya kita akan memilih sekolah. Ya, sekolah mana yang akan kita pilih, atau sekolah tempat kita bertugas. Nah, dan yang terakhir adalah surat penugasan yang telah kita scan PDF
telah dilakukan pengesahan oleh kepala sekolah. Tentu dengan catatan harus dimasukkan terlebih dahulu ke drive ke drive komputernya. Di sini tinggal kita cari, kita simpan di mana, untuk filenya. Coba cari dulu. Nah, untuk file di sini sudah ada catatan Bapak Ibu di bawah itu, file dalam format PDF dengan ukuran maksimal 1 MB, ditandatangani kepala sekolah dan cap atau stempel sekolah. Nah, setelah ini semua terisi, sebelum kita lanjut ke registrasi, menekan tombol registrasi, pastikan terlebih dahulu semua kelengkapan datanya apakah sudah sesuai dengan data diri kita, dan apakah sudah sesuai dengan tempat kita bertugas. Nah, jika di sini semua sudah sesuai, selanjutnya kita akan lakukan registrasi. Nah, setelah registrasi dilakukan, di sini akan ada kolom berwarna hijau. Nah, hijau di sini dalam artian kita itu sudah berhasil mendaftar ke SDM. Nah, setelah ini semua telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan operator dinas kabupaten kota, khususnya ke admin KK Datadik, untuk dilakukan verifikasi berkas. Nah, setelah itu dilakukan, apa saja yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum, atau sudah bisa digunakan atau belum dari akun yang terdaftar. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk rutin melakukan pengecekan di tabulasi status pendaftaran. Tinggal diklik, masukkan email yang didaftarkan, dimasukkan, lakukan cek. Nah, maka di sini akan ada kelihatan akun sedang dalam antrian aktivasi. Berarti ini masih dalam proses persetujuan oleh dinas. Dan jika akun ini sudah aktif, nanti akan ada tulisan sudah dapat digunakan. Seperti contoh, ini salah satu contoh akun yang telah aktif. Jadi setelah ini aktif, akun ini sudah dapat digunakan ke berbagai macam perpal yang telah kita bahas tadi. Ada perpal PD, perpal ISP, dan perpal PTK yang kegunaannya untuk merubah semua kesalahan penginputan. Seperti apa? Contohnya di perpal PD itu kita bisa merubah tanggal lahir, nik, nama peserta didik, dan nama orang tua. Itu bisa kita lakukan perubahan, tentu dengan memperhatikan data Dukcapil, karena Dapodik sekarang itu sudah ada transaksi data dengan Kementerian Dukcapil. Sama juga kasusnya dengan perpal PTK. Perpal PTK juga untuk merubah data-data dari PTK di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, yang ketiga adalah perpal SP. Perpal SP adalah perpal atau verifikasi validasi untuk satuan pendidikan, yang di sana itu kita dapat merubah izin operasional atau izin pendirian sekolah, selanjutnya itu titik koordinat sekolah, terus perubahan lainnya. Dan bisa di sana juga ada menu untuk melakukan proses update citra sekolah. Contoh seperti kegiatan misalnya belajar mengajar,
kegiatan rutin harian seperti misalnya ada olahraga atau kegiatan keagamaan atau kegiatan nasional seperti peringatan Hari Kartini atau segala macam, itu bisa dilakukan di Perpal SP. Nah, dari simulasi ini kami dari tim Kakadadik Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa Barat mengharapkan sudah tidak ada lagi sekolah yang kesulitan untuk melakukan perbaikan data-datanya. Kami mengharapkan semua satuan pendidikan yang ada di bawah naungan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa Barat ini akan sama rata dari segi kualitas operator sekolahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.